Thank you, Bapak. Ambil dulu. Oke, di manakah dia? Kalau sempat membaca kemarin atau menonton videonya, saya kira ini gampang sekali diselesaikan. Oke, ini untuk memancing apakah kalian menyimpan beberapa informasi yang sempat dibaca. Oke. Sedikit lagi. Next. Okay, I'll share you my screen untuk mengecek, merangsang apakah memang sudah masih ingat apa yang sudah dipelajari. Tunggu. Oke. Kita sudah berapa? 21. Oke, cukup. Oke, perhatikan screen-nya ya. Aduh, Vanessa masih serius menelpon si doi. Tanya dulu si doi-nya. Aneh lagi belajar. Oke, sebab akan share screen-nya. Silakan diperhatikan. Mau menyontek, up to you. Nah, inilah yang akan kita kerjakan pagi ini. Yang salah kita gantung. Kita kasih hukuman gantung bagi yang salah. Oke. You are going to guess 10 vocabularies relates to our topic this morning. Writing application letter or cover letter and ZB. Ada 10 kosakata yang akan kalian tebak lewat metode ini pagi ini. Semuanya bersumber dari video yang Bapak sudah kirimkan kemarin. Silahkan mulai menebak, boleh di WA, grup WA, di kolom chat di sini, di Zoom, atau sampaikan secara langsung, aktifkan speakernya. Tekniknya adalah tebak huruf vokal pertama. I don't have any clues, saya tidak akan menyampaikan clue-nya, tapi mulailah menebak dengan memasukkan huruf vokal konsonan dan Anda tebak itu kata apa. Sumbernya dari materi yang Bapak kirimkan kemarin. Silakan. Untuk kata pertama, let's guess the first letter. Jadi untuk memudahkan, tebak dulu huruf pertama. Huruf apa saja yang kalian sampaikan? Untuk menentukan itu kata apa. Ada 5 kesempatan ya untuk tiap kata, untuk tiap nomor. Jadi kalau 5 kesempatan itu salah, Anda dihukum gantung. Langsung ditebas. Oke, siapa yang mau bicara pertama? Mengusulkan huruf apa? I. I. Indonesia atau Elizabeth? Oh, I. I, oke. Oke, thank you. Next, ada? Pak, ada di kolom chat. Ya, oke, tunggu dulu. Oke, I'm going to see your. Oke, dari Triana Sampelita langsung menebak interest. Kita cek apakah ada interest. Sepertinya akan betul. Oke, berarti konsentrasi. Well done. Next. We have 1, 2, 3, 4. There are 9 letters. Ada 9 huruf. Huruf
E. Oke, ada. Selamat pagi, Anugrah. Des Palri. Employer. 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 Oke. Yes. No. Kalau Oh, employer salah. sudah ada M, pasti tidak ada tidak ada M. Coba yang lain, tebak dulu, baru menyebut kata apa. Kalau tadi itu panca kita masukkan, sudah otomatis dia digantung. Karena bukan employer. Oke, gantung hari ini panca. masih kita kasih bonus. Careless. Huruf apa? Careless. Boleh, tebak hurufnya dulu. Careless. Huruf apa dulu? Hurufnya dulu. C. C. Silakan. Ditebak hurufnya, adakah lagi yang masuk di kolom chat? Oh, belum ada. Oke, tebak huruf. Sudah ada double I, sudah ada E-nya 2. Kata apa lagi? Huruf apa lagi? Tebak hurufnya dulu supaya kita masukkan, supaya gampang ditebak. Oke, halo. Tebak huruf sudah ada double I. Huruf apa lagi? Cep. Tadi dari Panca Sarmos mengatakan employer. Coba saya sudah masukkan M, tidak ada. Masukkan R. Oh, ada R. Ternyata ada R, Panca. Mau menunggu tebak. Ini adalah sesuatu something special. Sometimes you remember all times in your daily life. Itu cluenya. I. Interview kapan? I. Ada. Next. I. Apa lagi? Interview, Pak. Interview. Oke, interview. Let's check N. T. B. W. Excellent. Oke, good job. Yeah, nice. Words. Yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. There are 10 words. 10 letters, sorry. 10 letters. Ada 10 huruf. Silakan tebak huruf vokalnya dulu untuk gampang menemukan apa yang dimaksudkan. Kata apa yang dimaksudkan. Ada yang berani menebak first letter? First letternya apa? Silakan ajukan huruf vokal dulu. A. Oke. A. Berani tebak huruf dulu. Huruf apa kira-kira? A. Tidak ada. Tidak ada huruf A. Apa tadi? I. A, B, C, D, E. I. I. Oke. I. Next. Ini adalah kata yang sering menjadi to become your teacher in your daily life, yaitu dia adalah kata experience, pengalaman. Pak Ngili. Oke, kita lanjut. Only 4 letters, 4 saja. Silakan tebak hurufnya dulu. Halo Ariesto. I. Oke, mau mengajukan huruf apa Gayus? Gonzales. Huruf R. No. Siapakah yang akan jadi korban pertama kita gantung hari ini? Gara-gara 4 huruf. Apa huruf pertama? Oh. Tadi Gayus sudah mengatakan huruf R. Derano Real Madrid. Real Madrid. Gantung Gayus. Oke, halo Yansen. Selamat pagi. Nalambang kamalilan Yansen. You may turn on the lamp and as bright as Savannah Joy.
Position, secerah posisinya, Sevanya. Berikut Resti Natalia, Melia, Cindy Bumbungan. Selamat pagi semua. Pak. Oke, huruf apa lagi? Waduh, cuma 4 huruf ini sudah mulai susah ini. Pak. Ada. Buat mutu. Ini adalah sesuatu yang menarik dipandang kalau dia ada. Walaupun Anda cantik, kalau ini tidak berlaku, maka Anda sebenarnya tidak cantik. Iya. Need. Nih, huruf apa yang pertama? N. N. Oke. Next. E. E. Oke. Ya, neat. Rapi. Bersih, kinclong, dan lain sebagainya. Next. 1, 2, 3. There are 6 letters. Ada 6 huruf. Silakan guess the first letter. Kalau dapat semuanya betul, berarti modal pertama untuk application letter adalah 100 untuk semua. Sekarang hadir 20 huruf. Halo? E, I, P. Oke, I. From Ariesto, there is no I. Gantung. Ya, landasan gantungannya sudah disiapkan. Next. W, Pak. W. No, talinya sudah siap. Siapa yang mau mengajukan diri masuk ke tiang gantungan? A. I. Ada. I. Next. I. Ini apakah Ekuador? Real, Pak. L. Mau coba L? Oke, kita coba L. Ada. Leo. Ada. Leo. Y. P. Oke, sudah siap di tiang gantungan. Lagi 2 kesempatan. 2 chances. Yang bikin salah temannya ini nanti kita kurangi skornya 10. Next. Layout. Why? Oke, Layout. Oke, layout. Hampir digantung oleh layout. Tambah begitu. Bukan. Anna, kapag ko Anna. Nah. Weh, jangan berdebat karena mau digantung. Konsentrasi. Lihat materi kemarin. Pak. Oke, sudah 30 yang masuk, 29. Luar biasa. S. X. Ada. D. D. Tidak ada. Tidak ada. Next. Gantung. P. Tidak ada. Gantung. T. Toraja. Oke, Dil, Toraja. Oh, ada. Style. Oke, coba kita lihat A. Tidak ada. R. R. Oke. Ingat ya, ini kesempatan terakhir. R. No R. Style. Oh. Tadi aja R. Ari. Oke, sudah ada satu salahnya, berarti tinggal 90. Lanjut.
1, 2, 3, 4, 5. There are 10 letters. Apa deh? We have 10 letters. A. O. A. Ada ini Pak. Okay, A. I. Okay, we have A as the first letter. Apa lagi? I. E. D. Next, I. I. Nah, next, G. 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 D. Sophie. Iya, landasannya sudah disiapkan. D. Advertiser. Oke, coba di. Advertiser. Oke, Yes. advertise. R. Luar biasa, mulai cepat. Oke, masih ada. 1, 2, 3, 4. Ada 9. Oke, baik. E. A, B, C, D. We have 9 letters. Otomatis mulai belajar buka konten lagi, bu video otomatis membaca lagi. Oke. Huruf apa yang pertama? E. Oke. I. U. Tidak ada U. Saya curiga nih habis dibaca lagi nih surat ini. Apa lagi? Apa kajian? Okay, we have triple A and B. Next. Available. Okay. One of you said available. Excellent. Available. Okay, masih ada 1, 2, 3. Ada 7. R. R. No. R. X. Ya, nggak ngepancat dadakan mau pancat. Semangat tadi, Pak. Next. E. E. Ada. Mercy Sinarsi, selamat pagi. Dewi Kasuma, selamat pagi. Niger Beteng, Tirsa Bertriana. Oke, selamat pagi buat kalian ya. Huruf apa? D. Oke, block. Well done. Block. It's not blocked, block. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada 9 huruf. B. D. Oke, let's check. D. No B. E. Ada. Modified. L. Modified. L. No L. Huruf pertamanya E. Tali gantungannya sudah siap? Sudah ada tadi yang menyerahkan diri sebagai korban, bertanggung jawab atas kesalahan temannya. Sekarang, apa lagi? Ayo, silahkan. N. 9 huruf. Ya, 9 huruf. Huruf apa lagi? Halo? Kemungkinan kata ini adalah segala sesuatu juga yang akan tidak bisa Anda lupakan selama hidup Anda. Itu cluenya dalam bahasa Indonesia. Siapa tahu itu. Next, huruf apa lagi? I. I.
Coba, ada. I. Oke. Oke, sudah 30. Huruf apa lagi? Halo. Jangan-jangan keasikan membaca surat lagi nih, surat lamaran kerja. Ya. Yes. Halo. M. 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 No. Mau N. A. Hati-hati. Ingat tadi kreditnya tinggal 90. Kalau salah lagi di sini berarti tinggal 80. Education. Oh, Yes. Education. Let's check it out. Education. Ya. Tadi kan Bapak sudah singgung sebuah hal yang tidak akan Anda lupakan seumur hidup Anda. Education. Oke, berarti kalian semua yang hadir hari ini berapa orang? 30. Dapat 90 semua untuk modal pertama. Thank you. Jantung. Ya. Terima kasih. Modal pertama 90 writing application letter. Oke, kita akan membahas tentang surat lamaran kerja. Ada yang ingat kemarin ada aturan ya, we have rules. Kalau tidak salah ada 4. Siapa yang bisa menyampaikan kembali? 4 aturan yang harus dipahami saat menulis surat lamaran kerja, bukan menulis surat lamaran jodoh. Surat lamaran kerja. Apa? Dikasih. 4 syarat bisa sederhana. dijelaskan dengan bahasa Indonesia, Pak. Boleh. Siapa yang mau bicara supaya langsung diberi penghargaan? Coba ajukan diri. So I will spotlight your face. Siapa? Aristo dulu. Oke. Aristo, silakan Aristo. Yang pertama soal interesting. Suratnya harus Oke. menarik. Menarik. Oke, boleh. Menariknya dalam hal apa ini Aristo? Apakah dia harus cantik? Dia ganteng? Menarik seperti apa suratnya ini? Menarik supaya bisa diterima perusahaan. Oke, apalagi? Silakan. Yang kedua soal no contain too much detail about your expression and qualification. Tidak perlu banyak curhat atau bercerita tentang pengalaman kerja atau keahlian. Oke, good job. Next. Apalagi? Ketiga, your letter should be neat and free from frills. Yang ketiga harus rapi dan tidak ada coretan. Oke, ingat itu ya. Tulis surat cinta saja itu biasanya rapi. Ngetik di WA saja biasanya rapi, toh? Oke, lanjut. Kalau tidak salah masih ada 1. Layout and style. Oke, Surat layout lamaran and style. Surat lamaran hanya satu halaman. Apa Kak? Oke, iya. Surat lamaran hanya 1 halaman. Oke, terima kasih pada Aristo. Ya, sudah mulai masuk pada apa yang akan kita bicarakan. Aristo, terima kasih. Ya, surat lamaran kerja itu harus memang kalian ingat baik-baik apa-apa yang harus dibutuhkan dalam menulis surat lamaran kerja. Karena apa? Menulis surat lamaran kerja itu, baik buruknya surat lamaran kerja itu tergantung dari Anda. Ya. Di bahasa Indonesia sudah belajar kah surat lamaran kerja? Sudah, Pak. Dari konten video yang sempat kalian pelajari kemarin, apakah ada persamaan dengan surat lamaran kerja di bahasa Indonesia atau ada perbedaan? Ada persamaannya. Persamaannya kira-kira di bagian mana?
Harus rapi. Struktur. Rapi. Oke. Itu dari segi cara penulisannya rapi. Apalagi? Ada yang sama, ada yang tidak. Okay, let's check it out. The Aristotle's explanation. Itu sudah bagus. Okay, in writing an application letter, your application letter should create enough interest. Kita pahami dulu nih, apa yang dimaksud dengan should create enough interest? Cukup menarik. Cukup menarik artinya ada sesuatu yang Anda tawarkan, kelebihan Anda, keistimewaan Anda itu satu. Selain nanti aturan yang lain. Mengapa ada yang harus menarik di situ? Misalnya begini, Jansen ingin melamar ke perusahaannya Mercy Sinarsi. Perusahaannya Mercy Sinarsi ini adalah pengangkutan orang, anggaplah seperti Manggalat Trans. Jansen ini memiliki, dia adalah anggaplah sarjana kelautan, nautika. Ingin melamar sebagai sopir di perusahaannya Mercy Sinarsi. Ketika dia mengajukan surat lamaran, ternyata itu tidak connect, tidak sesuai. Nah, itulah yang disebut dengan salah satu poin interest. Menariknya adalah apa yang Anda lamar itu harus sesuai dengan keahlian Anda. Minimal latar pendidikan Anda. Seperti yang tadi malam lagi ramai itu di TV. Yang penemu vaksin virus itu yang diwawancarai sama Anji, yang akhirnya bermasalah. Ketika ditanya, apa latar pendidikan Anda? Dia tidak mau mengatakan, apa latar pendidikannya. Ini kan sebuah hal yang tidak membuat menarik. Nah, diupayakan keahlian pendidikan itu sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Kecuali orang belajar otodidak, ya. Oke, mengapa harus menarik? Enough interest to make the potential employer wants to look at your application and in greater detail by reading your CV and hopefully invite you for an interview. Maksudnya adalah ketika surat lamaran kerja Anda itu menarik, maka ada kesempatan bagi calon pemberi kerja atau calon perusahaan yang akan melamar itu untuk membaca surat lamaran kerja Anda. Bayangkan, ini baru tampilan. Kalau menarik, ada peluang untuk dibaca. Dan kalau ada peluang untuk dibaca, apalagi sampai membaca CV, curriculum vitae, itu ada kemungkinan Anda akan diundang untuk wawancara. Jadi biasanya kan di perusahaan-perusahaan itu yang menentukan adalah wawancara kerja. Jadi usahakan surat lamaran kerja Anda menarik, tapi bukan menarik seperti ini. Anda tulis, mungkin Anda menulis surat lamaran kerja, lalu Anda berikan logo bibir lipstik merah di sini. Bukan seperti itu yang dimaksud ya. Atau Anda gambar bunga-bunga. Bukan seperti itu yang dimaksud menarik. Justru itu langsung dibuat ke tong sampah. Wah, salah, ini bukan lamaran kerja ini, tapi surat cinta. Jadi ingat ya, terutama di perusahaan asing. Kalau Anda ada undangan interview, berarti itu ada peluang Anda untuk diterima. Bukan ikut tes tertulis, bukan, tapi interview. Next, your application letter should not contain too much detail about your experience. Ini penekanan di sini. Surat lamaran kerja itu sebenarnya sama saja dengan surat pengantar sih sebenarnya dalam surat secara resmi. Jadi tadi dikatakan Resto, jangan curhat di situ tentang pengalaman Anda, latar belakang pendidikan Anda, skill Anda. Ya, jangan sampai curhat karena mau, wah, saya kerja sudah banyak sekali. Berarti dia tulis satu halaman pengalaman kerjanya. Latar belakang pendidikannya mungkin sampai S5. Justru itu membuat nanti surat lamaran Anda ditolak. Kenapa? Sudah tidak menarik. Karena apa? Pengalaman kerja itu latar belakang pendidikan itu bagiannya CV. Ya, samalah kalau misalnya di rumah. Sudah tahu Brades Palri sudah punya istri, masih dia juga yang menghabiskan waktu di bagian dapur. Sekali-sekali tidak boleh lah, tapi kalau sepenuhnya di dapur, salah dong. Kasih bagiannya istri untuk memasak. Syukurlah kalau Vanessa yang jadi istrinya. Amin, Pak. Amin, Next. Pak. Amin. Your letter should be neat. Nah, ini aturan mendasar sebenarnya. Surat lamaran kerja harus rapi. Jadi jangan sampai tulisannya seperti ini. Ya, surat lamaran kerja itu harus rapi.
and free from careless mistakes. Dan tidak ada coretan. Ini bagi yang lamaran kerja yang ditulis manual ya. Ini kan sebagian besar ada yang masih meminta tulis manual. Itu silakan, kecuali yang dikirim lewat email yang sudah tersedia formnya. Di beberapa perusahaan kan sudah ada tersedia formnya. Tinggal diketik ulang, tanda tangan diisi, kirim ulang. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang tulis tangan, itu harus hati-hati ya. Harus rapi, jangan ada coretan. Biasa kan kalau di film-film tahun 90-an kan belum ada WA toh. Belum ada teknologi messenger. Kalau mau tulis surat ke si doi, tulis. Salah satu huruf, gulung, buang. Salah lagi, buang. Nah seperti itu tulis surat lamaran kerja. Ada kesalahan sedikit, mungkin huruf L-nya masih lurus. Karena mengantuk tiba-tiba miring, diagonal, atau vertikal. Habis, jadi ganti lagi. Jadi ini karena itu ya, harus rapi. Rapi apa lagi yang dimaksud? Jangan sampai di sini sudah rapi dari atas, tiba-tiba di sini seperti Pulau Sulawesi, di luar masuk di ujung tulisannya. Itu bukan kategori rapi. Ya, justru berantakan dilihat. Next. Talking about the layout. Should be limited to one page. Ya, maka tadi di aturan kedua jangan curhat. Surat lamaran kerja itu maksimal 1 halaman. Kalau mengiti, banyak yang Anda mau tuliskan, perkecil hurufnya. Jangan 12 terus. Ukuran huruf. Ubah jenis hurufnya. Supaya dia hanya full 1 halaman. Kalau melangkah ke belakang, mohon maaf. Surat lamaran Anda ditolak. Karena melanggar aturan. Ya. Hanya 1 halaman dan dia terdiri dari beberapa paragraf. Kalau tidak salah ada beberapa paragraf dalam pembahasan kita di sini. Berapa paragrafnya surat lamaran kerja dalam pembahasan kita? 4. Ada berapa? Ada 4. Oke. We have 4. Karena ada 4, maka kita akan membahas itu. Paragraf pertama kira-kira tentang apa? Saya, Pak. Paragraf pertama tentang apa? Itu harus menyatakan dengan jelas mengapa Anda Oh, siapa itu? Siapa itu? Panca. Oke, kita ke Panca dulu. Paragraf pertama itu berbicara tentang apa? harus menyatakan dengan jelas mengapa Anda menulis dan di mana Anda melihat pekerjaan diinformasikan atau diiklankan. Oke, thank you. Luar biasa. Berikut, paragraf kedua. Siapa yang mau bahas? Apa isi paragraf kedua? Siapa? Resto. Pancaran, Pak. Aristo sudah. Kita bagi. Rahel Olivia. Mau bicara Rahel? Ya, Pak. Ovelia. Rahel Ovelia, mau bicara? Mau, Pak. Silakan. Paragraf Isi dulu, 2 Pak. harus memberikan sedikit informasi tentang keahlian dan pengalaman. Pastikan informasi diberikan cocok dengan pekerjaan yang kita lamar, Pak. Oke, ada kendala jaringan. Oke. Siapa yang bisa mengganti Rahel dulu? Kurang jelas. Yang lain, paragraf kedua dalam surat lamaran kerja isinya apa? Kita tinggalkan dulu Panca dengan Aristo ya. Kita kasih siapa? Iren. Oke, silakan. Ireni, Amba Badeng. Ada 2 itu, harus ada gambaran tentang pengalaman kerja atau kerja. Yang kedua, informasi lowongan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilamar. Oke, ya sama dong. Kalau mau melamar cowok harus sesuai dengan keinginannya, jangan keinginan tetangga. Keinginan Berikut. tipe, Pak. Oke, thank you Irene. Paragraf ketiga, isinya apa? Siapa yang mau? Bagi jatah. Monica, mau bicara Monica? Tentang Halo, mengapa kamu cocok dengan lowongan yang ditawarkan. Oke, siapa itu tadi itu? Aspin kah? Monica, Pak. Oh, Monica, ya. Paragraf terakhir isinya apa? Dalam lamaran kerja. Saya Pak Aspin. Yes.
harus memberitahu pembaca kapan Anda bersedia untuk wawancara dan bagaimana cara menghubungi Anda. Oke, thank you. Apa perjelas kembali ya. Terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk sekarang dalam struktur teks. Jadi sebenarnya tidak kita jadikan soal lagi. Nah, dalam surat lamaran kerja itu dikatakan tadi adalah few paragraphs sufficient, sudah cukup. Dan kita berikan 4, boleh cuma 3. 3 boleh. 4 paling bagus, 5 boleh juga. Tergantung informasi apa yang Anda berikan, tapi tidak boleh lebih dari 1 halaman. First paragraph should state clearly why you are writing and where you saw the job informed or advertised. Itu di paragraf pertama. Jadi jangan seperti ini. Kepada yang terhormat Ibu Cindy Bumbungan, Direktur PT tak pernah maju. Jalan sekian. Berikut ini dengan hormat. Saya sampaikan bahwa saya ingin melamar pekerjaan di perusahaan Ibu, bla bla bla. Itu salah. Di paragraf pertama. Idealnya seperti ini. Di paragraf pertama, Anda harus menuliskan mengapa Anda menulis surat lamaran kerja. Misalnya, I'm writing this application letter because I believe I suited to the job informed. Di mana didapatkan harus jelas. Kalau diiklankan di Karya Raja, tulis Karya Raja edisi kapan, tanggal berapa. Kalau diiklankan di Harian Kompas di tanggal berapa, atau ketemunya di TV diambil, atau ketemunya lewat flyer di grup WA, silakan itu diinformasikan. Diiklankan di mana? Artinya apa? Lowongan kamar itu resmi, ya. Jangan sampai Anda cuma dengar kabar burungnya tekukur bahwa ada lamaran kerja, Anda buat lamaran, ternyata lamaran itu tidak pernah ada. Artinya tidak ada pengumuman. Kalau cuma dapat isu, katanya ada pekerjaan di perusahaan A, ada pekerjaan di perusahaannya Mercy Sinarsi, yaitu sebagai chef, tukang masak. Padahal Mercy Sinarsi sendiri punya perusahaan bukan tentang pengolah makanan, tapi fotokopi. Berarti itu kan hoax. Jadi kalau Anda melamar kerja di saat membuat surat lamaran, itu sudah tidak sah. Karena paragraf pertamanya sudah dilanggar. Jadi paragraf pertama menjelaskan dengan jelas mengapa Anda menulis surat lamaran kerja, di mana Anda dapat informasinya. Itu yang wajib ada di dalam. Second paragraph, jadi simpel saja. Paragraf pertama mungkin maksimal 3 kalimat. Paragraf kedua, should give a little information about your qualification and experience. Nah, di sini ada celah menyampaikan kemampuan Anda. Kalau berbicara pendidikan, masukkanlah pendidikan terakhir. Tidak usah, saya tamatan TK Angela, lulusan SD Paku, SMP Katolik Pelita Bangsa, SMA Negeri 5 Tanah Toraja, Akbit Sinar Kasih. Itu tidak perlu. Pakai saja yang terakhir. Pendidikan paling terbarunya yang terakhir. Ya, kalau lulusan SMA berarti I'm fresh graduated from SMA Negeri 5 Tanah Toraja. Pengalaman Anda kalau ada silakan. Misalnya, ya, baru-baru bekerja sebagai misalnya sales manager di perusahaan A dan seterusnya. Itu yang ada di paragraf kedua. Sehingga tidak seperti kata Aristo. Next. Make sure the information is relevant to the job that you are applying for. Nah, ini kembali lagi. Salah satu yang membuat surat lamaran itu menarik adalah jangan asbun dalam surat lamaran kerja. Kalau keahlian Anda memang di komputer, maka jangan melamar di warung makan untuk menjadi pelayan. Tidak nyambung toh. Atau Anda keahliannya di memasak, mau melamar di mesin fotokopi, menjadi operator di mesin fotokopi, tidak nyambung. Jadi usahakan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan sesuai dengan posisi yang akan dilamar. Sama saja, sudah tahu bahwa Anugrah itu laki-laki, Aristo masih mau melamar laki-laki, berarti jeruk makan jeruk dong, pasti ditolak. Next, third paragraph. Ini salah satu yang menentukan di paragraf ketiga. Anda sudah memberikan alasan di paragraf pertama. Di paragraf kedua, you show your experience and your qualification, education.
Paragraf ketiga, Anda harus menawarkan apa yang Anda berikan kepada perusahaan atau kantor yang akan Anda tuju. Should say why you believe you are suited to the job and what you can offer to the company. Berarti ada apa di sini? Anda memberikan komitmen. Anda boleh saja mengatakan, saya seorang pekerja keras, I am a great worker, I am a honest person, I am a skillful person. Silahkan sampaikan di sana. Artinya Anda memberikan keyakinan, atau Anda mau mengatakan, I am ready to work fully in a day, but impossible. Mau kerja 24 jam, 18 jam saja sudah capek. Jadi ada sebuah pernyataan yang Anda berikan bahwa itu akan jaminan ke Anda. Kan sama saja nanti kalau Anda pergi melamar, toh. Misalnya nanti ada di sini yang pergi melamar calon istrinya, pasti Anda ditanya, ini Anugrah Desvalri, kenapa engkau mau melamar Triani sampai Lita? Apa Ratu bisa membeli Triana? Oh, semoga kumua. Dan siapa alakku, pak alak aduakku, bisa hektar, mungkin itu sudah cukup. Anda mengatakan saya punya gaji sekian, itu bagian dari keyakinan. Jadi ada pernyataan memberi keyakinan kepada perusahaan yang akan Anda lamar lowongan pekerjaan. Berikut tambahan. Those currently employed can state the reason for wishing to change their present job. However, you shouldn't sound critical of your present employer. Nah, di paragraf ketiga juga, kalau Anda bukan fresh graduate mau melamar kerja, maka dan anggaplah Anda sudah punya pekerjaan, ya. Misalnya Maranu Tangkelabi itu sebenarnya sudah, contoh ya, sudah kerja anggaplah di toko Tandung Minimarket. Tapi karena ingin memiliki penghasilan yang lebih, karena sudah memiliki anak untuk disekolahkan di TK, maka ingin tambahan biaya. Jadi dia meninggalkan Tandung Minimarket, mau melamar di Sentosa Market. Nah, ketika melamar di Sentosa Market, itu minimarket, tidak boleh. Ada satu hal yang harus disampaikan. Pertama, Anda harus menjelaskan secara rinci. Mengapa Anda meninggalkan Tandung Minimarket dan memilih Sentosa Mart? Itu Anda harus jelaskan. Misalnya Anda sebenarnya, I chose misalnya Sentosa Mart because I want a new experience, I want a higher salary. Itu tidak apa-apa. Anda ingin pengalaman baru, gaji yang lebih besar, silakan. Itu kan logis. Anda meninggalkan pekerjaan lama ke pekerjaan baru, karena apa? Ingin pengalaman baru, pastinya juga gaji yang banyak. Tapi ada yang tidak boleh dilanggar. You shouldn't sound critical. Ya, nah sangat akan batu, tak si pada boko. Saya tidak tahu bahasanya onan bombing di botang itu apa bahasanya. Istilahnya, jangan membicarakan kejelekan perusahaan kantor sebelumnya ketika masuk di perusahaan baru. Itu tidak boleh membicarakan kejelekan orang. Toh? Misalnya, yang jadi manajer di sana adalah Onan. Male mutu Dewin kana kuah. Tak aku pura yo perusahaan Onan. Yo bangan anak di mata kita mana aja mah na potong gajinku 50% tiap bulan. Itu tidak boleh Anda sampaikan di perusahaan baru Anda. Karena apa? Kalau Anda sampaikan, kemungkinan besar perilaku itu akan Anda lakukan juga ke perusahaan terbaru Anda ketika Anda meninggalkan perusahaan itu. Berarti Anda membawa image buruk bagi perusahaannya. Jadi itu ya, Pak Isi Pokadaboko. Sesakit-sakitnya hati Anda di perusahaan lama, Anda tidak boleh sampaikan di perusahaan baru. Ya, seperti lagunya apa? Sakitnya hati ini, bla bla bla. Itu jangan terungkap di perusahaan baru. Sama kalau Anda patah hati, putus cinta, si Andi Pratama putus dari Irene Ambabadeng, jangan pernah sampaikan kejelekannya Irene Ambabadeng ketika Anda jadian dengan Vanessa Gabriel. Itu anggaplah itu angin lalu. Next, structure of the letter. Yang berikutnya yaitu paragraf terakhir. Should tell the employer candidate when you are available for an interview on how to contact you. Ini penting, ini paragraf terakhir. Anda harus di situ membuat pernyataan kapan Anda siap untuk diwawancara dan bagaimana cara menghubungi Anda. Jadi pertama wajib punya email. Itu satu. Karena transaksi itu paling banyak ada di email. Yang kedua ada nomor handphone.
nomor telepon yang bisa dihubungi. Sebisa mungkin jangan Anda yang mengatur perusahaan, bahwa silahkan hubungi saya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di pukul 7 sampai pukul 2 siang. Itu pasti Anda ditolak. Karena apa? Baru membuat surat lamaran, Anda sudah mengatur. Toh? Anda berserah dirilah. I am available to contact 24 hours in a day, 7 days in a week. Anda siap 24 kali 7. Karena itu bagian dari komitmen. Nah, kalau baru melamar sudah membuat aturan. Saya hanya bisa dihubungi jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Karena jam 2 sampai jam 5 sore saya mau pakai tidur siang. Itu pasti ditolak. Lamaran Anda akan ditolak. Ya. Oke, sampai di sini adakah yang mau bertanya? Sebenarnya Bapak cuma melengkapi pembelajaran di video. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita ada 30 hari ini ya. Luar biasa. Tidak ada? Tidak ada tanggapan? Berikut. Kita lanjut kalau tidak ada. We have two types of letter in application letter. Kita ada dua model, dua jenis. Nah, apa saja modelnya itu? Saya beri kesempatan ke siswa yang belum bicara hari ini. Yang sudah bicara, diam dulu. Simpan senjatanya. Dua jenis surat dalam bahasa Inggris secara umum. Apa namanya? Silakan. Resmi dan tidak resmi. Vanessa. Nama suratnya apa? Modelnya Surat resmi. Ya? Ini Pak, surat resmi dan tidak resmi. Oke, surat resmi dan tidak resmi. Itu versi bahasa Indonesia ya. Coba, kalau versi bahasa Inggris apa namanya? Iya, silakan. Apa namanya? Dua model surat dalam bahasa Inggris. Tadi sudah ada yang jawab waktu kita hangman. Nama suratnya apa? Resmi dan surat resmi dan tidak resmi. Boleh, saya terima. Tapi kita khusus ke bahasa Inggris. Siapa? Formal. Ada yang berani? Sudah ada lagi masuk formal dan informal. Boleh. Bapak tunggu yang bahasa resminya dalam versi bahasa Inggris. Itu disebut. Oh iya, formal dan non formal. Form letter dalam bahasa Inggris itu apa? Saya masih tunggu. Tadi sudah ada yang sampaikan. Waktu kita di Block style. Full block style. Full block style. Full block style. Ya. Yang pertama adalah block. Full block style. Itu model surat yang pertama. Ingat itu. Inilah yang kalian sebut tadi resmi. Formal. Yang kedua adalah open punctuation style or modified block style. Yang Anda sebut informal. Modified block style itu yang sering Anda gunakan ketika menulis surat sakit. Surat sakit kalian kan unik-unik gitu. Kadang kepada yang terhormat di sini. Seringkali juga pindahnya ke sini, kadang juga di tengah. Berikut kepada yang terhormatnya baris pembuka kadang pakai baris baru, di bawahnya lagi sudah rata. Tanda tangannya kadang di tengah, di kiri kanan, itu namanya modified block style, open punctuation style. Nah, full block style sendiri itu adalah dia rata kiri. Surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris itu yang resmi adalah rata kiri dari atas, semuanya dari kiri. Mau tanggal, orang yang dituju, penulis, sapaan pembuka, itu semua sama, ya. Rata kiri sampai ke bawah. Tidak boleh ada yang pinggir sana. Itu full block style. Usahakan itu yang dipakai nanti kalau melamar di perusahaan asing. Full block style. Dan menulislah dengan konsisten. Jangan sudah pakai full block style setengah, tiba-tiba mau modified block style setengah. Itu surat lamaran kerjamu juga bisa ditolak. Oke, full block style, ingat itu rata kiri ya. Full block style atau block itu rata kiri.
Nah, seperti yang ada di layar kalian, itulah full block style, rata kiri. Toh? Ya, rata kiri. Mulai dari penulis surat, misalnya Monica Putri Toding, menulis nama di atas, ada alamatnya, nama kota, jangan lupa kode pos. Ingat, dalam surat berbahasa Inggris, upayakan selalu ada kode pos. Karena alamat surat menyurat. Berikut ada tanggal penulisan pakai gaya bahasa Inggris. Di bawahnya, antara satu baris, di bawahnya baru muncul alamat yang dituju. Kalau yang dituju itu adalah, kalian sudah tahu nama orangnya, nama posisinya silahkan dituliskan. Kalau tidak tahu, pakai saja Mr. or Mrs. Kalau tidak tahu, Dear Sir. Kalau sudah tahu namanya, tidak tahu posisinya, boleh pakai Mr. Misalnya, Mr. Anugrah Despalri. Kalau ibu misalnya Mrs. Stefania Joy. Kalau tahu posisinya misalnya manajer, tambah koma di situ manajer. Ya. Berikut nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, kota apa, dan kode posnya. Itu harus diingat, selalu ada kode pos. Next, ada sapaan pembuka. Ini sapaan pembuka itu wajib. Dear. Dalam bahasa sehari-hari kalian, dear itu kalian artikan sama dengan honey, sayang. Di sini dear itu dengan hormat. Ya. Dear, berikut, kalau yang Anda tuju itu adalah perempuan, pakai di situ madam. Kalau dia laki-laki pakai sir. Ya. Kalau Anda sudah tahu namanya dengan sempurna, boleh Dear Mrs. Ciwidia Paku. Jangan lupa ada koma. Ya, nanti Bapak menjelaskan tambahan. Kita bahas dulu isinya, isi surat. Nah, paragraf pertama tadi dikatakan adalah write why you are writing the letter and where you find the job advertised. Itu harus terjawab di paragraf pertama. Misalnya di sini mengatakan, saya akan melamar posisi sebagai penjaga toko, part-time shop. Sama di Pertamina itu, part-time. Misalnya kerja jam 8 sampai jam 2. Nanti ada lagi yang malam. Yang diiklankan di misalnya Kareba atau Raja.com yesterday. Kalau bisa ada tanggalnya. Kalau ada edisinya silahkan cantumkan edisi berapa. Berikut, paragraf kedua berisi tentang latar belakang pendidikan Anda dan pengalaman kalau ada. Di sini dia mengatakan fresh graduate of bachelor education, some experience work as in a department store. Jadi lengkap. Dia lulusan S1, pernah bekerja di perusahaan waralaba atau toko serba ada tahun lalu. Nanti itu jelas di CV-nya, toko apa. Berikut, yang ketiga yang tadi saya katakan, menentukan. Berilah pernyataan ke perusahaan apa yang bisa Anda lakukan. Di sini dikatakan, I believe I can be an asset to your company. Saya bisa jadi aset perusahaan Anda. Saya ini ramah, sopan. Itu nanti dibuktikan ketika Anda wawancara apakah betul ramah atau sopan. Jangan sampai baru datang wawancara nama atau odo obang. Meta tawa mau 2 tahun tiro Tom dan Jerry. Nah, siapa yang meta? Berarti itu bukan friendly. Gagal nanti itu. Next. I believe natural qualities of dealing with customers. I am also hardworking and don't mind working shift. Dia juga mengatakan saya seorang pekerja keras dan tidak apa-apa kerja dalam bentuk shift gantian. Next, yang terakhir. Bagaimana cara menghubungi Anda? I hope you will consider me for the job. Saya harap dipertimbangkan untuk pekerjaan ini. Ya, tetap berharap ya. Jangan, kalau di suratnya bahasa Indonesia biasanya begini. Demikianlah surat lamaran kerja ini saya tulis. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Bukan begitu ya? Di bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris tidak seperti itu. Anda memberikan bagaimana cara menghubungi Anda. Di situ dikatakan, I can be contacted at any time. Bisa dihubungi kapan saja. Cantumkan nomor telepon Anda, misalnya 081-322-455-777 or via email. Masukkan emailnya. Berikan harapan, I would be happy to attend an interview. Dengan sangat bahagia siap untuk diwawancara. I look for hearing from you. Saya menunggu panggilan dari perusahaan Anda.
Tutup dengan sapaan penutup, sincerely yours, yours sincerely, or sincerely. Tanda tangani, tuliskan nama Anda. Semuanya rata dari kiri. Itu namanya block, full block style. Jadi surat lamaran kerja itu simpel saja. Jangan bertele-tele. Yang penting aturan itu dipenuhi dulu. Aturannya, rules. Jadi nanti ini prakteknya adalah yang Bapak akan konsentrasi apakah Anda mematuhi rules menulis surat lamaran kerja. Yaitu gunakan blok rata kiri. Bapak sambung dulu ya, sedikit di open punctuation. Sebelum Bapak kembali menjelaskan di bagian surat. Nah, inilah model open punctuation. Sudah mulai pindah ke tengah dan seterusnya. Artinya mulai ada variasi. Nah, seperti surat sakit Anda. Oh, ini namanya open punctuation. Sudah dimodifikasi. Nah, sekarang Bapak ada lupa ya. Bapak lupa kemarin. Ini kita belajar dulu tata krama ya. Bapak akan banyak menjelaskan hari ini. Tapi tata kramanya ini diingat dengan baik ya. Oke, Bapak stop sharing dulu ya. Nanti dicek kembali video kita. Ada yang Bapak mau tambahkan dulu tentang cara menyapa. Oke, Bapak siapkan dulu. Ini penting sekali karena berhubungan dengan tata krama. Nah, Bapak akan share ulang. Kita ini akan berbicara about salutation, sapaan. Bapak selalu menekankan ini, salutation, sapaan, ya. Wait. Ini bisa dibaca kah? Halo? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Bisa. Oke, Bapak ulangi dulu ya. Oke, Bapak akan sambil mengetik ya. Tunggu sebentar. Bapak sambil mengetik untuk share ke kalian. Tunggu dulu. Kita berbicara tentang salutation karena ini jangan sampai salah-salah. Ini sangat penting. Oke, salutation. Boleh dicatat, boleh juga tidak. Saya pakai bahasa Indonesia saja supaya cepat dipahami. Dalam salutation, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama sapaan untuk perempuan. Nah, salutation untuk woman itu ada 3. Ya, dia ada 3. Yang pertama, sudah pasti kalian kenal, yaitu Mrs. Next, Miss. Next, Miss. Kalau batangan atau laki-laki itu simpel. Simpel saja kalau pria. Yaitu apa? Apa kalau laki-laki? Sapaannya apa? Sir. Oke. Mister. Nanti masih ada kita punya madam dengan sir. Kita bahas dulu yang pertama di atas. Bisa dilihat toh? Ini yang perempuan ini ya bikin pusing. Hati-hati laki-laki yang mau melamar kerja di perusahaannya, pemimpinnya perempuan. Atau yang pegang jabatan itu perempuan di perusahaan bahasa Inggris. Pertama, kita pakai Mrs. Kapan? Sekarang jawab dulu. When we use Mrs. in salutate a woman. Kapan kita menggunakan Mrs.? Untuk wanita yang seperti apa? Kita sapa dengan Mrs. Jabatan besar. Ya. Jabatan besar. Oke. Ada lagi yang lain? Wanita belum menikah. Yang Wanita sudah belum menikah. menikah. Oke. Ada yang lain? Wanita yang sudah menikah. Wanita. Oke. Wanita yang sudah menikah itu pakailah Mrs. Contoh, Melia menikah dengan Panca. Maka Melia itu akan dipanggilnya nanti adalah Mrs. Hersarmos. Dia akan membawa nama suaminya. Artinya apa? Mrs. itu untuk orang menikah, wanita menikah. Kawinnya Bapak tidak tahu.
Yang jelasnya secara resmi nikah. Oh, dibuktikan dengan surat kawin. Terdaftar di KUA, diberkati di gereja. Itu nikah, ya. Karena apa? Sapaan di luar negeri itu ketika menikah, dia akan membawa nama suaminya. Misalnya Ibu Ani, kemarin kan dipanggil Ani Yudhoyono. Istrinya Pak Jokowi masih biasa disambung Jokowi di belakang. Nah, sama dengan itu. Jansen nanti menikah mungkin dengan Tirsa, maka bukan lagi Mrs. Tirsa, tapi dia akan dipanggil Mrs. Sanda, membawa family name dari husbandnya, suaminya. Jadi, Mrs. untuk wanita menikah. Sekarang, Miss yang seperti apa? Kalau Miss, Belum memiliki pasangan. kan Mrs. itu Yang namanya. belum menikah. Yang belum Oke, menikah. Miss, yang belum menikah seperti Anda. Itu yang belum menikah seperti Anda. Miss Melia, Miss Monica, Miss Irene, seperti itu ya. Nah, sekarang yang terakhir, bunyinya Miss. Ini dibunyikan set, ya. Cara membacanya adalah Miss. Nah, itu beda. Yang di atas cara membacanya adalah biasa saja Miss. Yang terakhir Miss. Itu wanita yang seperti apa? Yang Apakah belum Anda mau diketahui mengatakan sebelum pernah atau kawin? Diketahui. Hati-hati. Miss itu sapaan hormat untuk, ingat, Miss sapaan hormat untuk wanita, seorang wanita yang belum menikah namun memiliki jabatan, memiliki pekerjaan resmi, memiliki posisi dalam masyarakat. Misalnya, Melia itu masih single, tapi dia sudah kepala lembang, maka Anda tidak boleh memanggil dia Mrs., tidak boleh memanggil dia Miss, tapi panggillah dia, hello Miss Melia. Oh, guru Anda, Olivia Sani Tandirerung, panggilan yang tepat untuk ibu guru Anda apa? Apakah Miss atau Miss? Miss. Lebih tepatnya pakai Miss. Mengapa? Miss. Dia adalah seorang perempuan, seorang gadis yang memiliki pekerjaan. Jelas? Ya. Sapaan untuk wanita? Jelas. Sudah bisa dibedakan? Jelas. Oke. Ya, jadi jangan sampai tulisan MS itu Anda mau mengatakan singkatan dari Miss. Bukan. Itu sapaan resmi untuk perempuan. Bahagialah perempuan. Sapaannya saja dalam bahasa Inggris ada 3. Yang menikah sapaannya Mrs. Artinya ada pasangan. Miss itu yang masih single, walaupun ada pasangan tidak resmi. Sementara Miss adalah sapaan hormat untuk wanita yang memiliki pekerjaan, jabatan, atau posisi tertentu dalam masyarakat. Next, untuk pria satu saja. Pakai Mister. Mau apapun laki-laki, dia tetap batangan. Dia tetap laki-laki. Jadi satu saja ya. Mister Panca, Mister Ariesto, itu dalam versi Indonesia. Sekarang, kita tahu tentang pemberian nama. Ini penting. Kalau memberi sapaan, ingat, kalau memberi sapaan, untuk orang Amerika atau foreigners, orang di benua Afrika, Amerika, Australia, dan Eropa, kalau mau menyebut nama orang, kalau itu dia dari sana, misalnya saya katakan, ini dari Amerika ya, Amerika, Australia, pokoknya di luar Asia lah. Maka just use the family name. Misalnya mau menyebut namanya Panca, Rahmat Hersarmos, menjadi panggil saja Mr. Hersarmos atau Mrs. Yuniarti. Ya, itu panggil nama famnya. Kecuali kalau namanya cuma satu, misalnya namanya adalah A, maka dia tetap namanya lah Mr. A. Oh? Atau namanya adalah 9, ya Mr. 9. Tidak pakai nama family. Tapi kalau ada nama family-nya, ambil nama family-nya di belakang. Itu yang Eropa. Nah, bagaimana kalau Asia? Tulis nama lengkap. Itu kalau Asia. Tulis nama lengkap. Ya. Jangan dipenggal-penggal. Tulis nama lengkap. Kalau Asia. Jadi kalau namanya satu paragraf.
20 kata, tulis lengkap. Misalnya, Dear Mr. Gayus Goum Gonzales bin Ahmad Abu Bakar bin Hersarmos, tulis semua. Jangan dipotong-potong. Itu aturan Asia ya. Cara penulisan nama. Itu diingat. Sama saja kalau menyebut nama perempuan. Jadi ingat, Asia rightful name, biar dia satu kota panjangnya namanya, tulis semua. Kalau di luar orang Asia, silahkan tulis nama familinya saja. Jadi nanti kalau menulis surat, kalau perusahaannya itu perusahaan Amerika, dan namanya adalah misalnya Mr. Andrew Ronaldo, berarti nanti itu Anda cuma menulis itu Mr. Ronaldo. Andrew-nya hilangkan karena Ronaldo-nya adalah nama famnya. Tapi kalau dia orang Toraja, misalnya Gayus Goum Sales, berarti jangan mengatakan Mr. Sales, tulis full Mr. Gayus Goum Sales karena orang Asia. Berikut, penulisan tanda titik dua. Kan biasanya kita mengatakan, Bapak hapus dulu ya, mudah-mudahan bisa dibaca, Bapak perbesar sedikit. Misalnya begini. Here, sir. Kalau pakai titik dua, itu artinya orang Amerika. Perhatikan surat. Kalau pakai titik dua itu orang Amerika. Kalau dia pakai koma, itu di luar orang Amerika. Dan sama yang berlaku di Indonesia, toh? Kalian kan biasa sering menulis surat pakai koma, toh? Itu tata keramanya di Indonesia. Tapi orang Amerika, kalau dapat surat begini, itu tidak salah. Itu kode bahwa itu surat dari orang Amerika. Atau perusahaan Amerika. Tanda titik dua. Nah, itu bagian dari tata kerama menulis surat. Itu informasi tambahan dari Bapak ya. Jangan dilupa. Jadi nanti kalau kalian menulis surat pakai koma, oh berarti orang Asia. Kalau dia pakai titik dua berarti orang Amerika. Itu tambahan informasi dari Bapak. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di CV. Nah, apa-apa informasi yang harus termuat dalam CV? Informasi apa saja harus termuat dalam curriculum vitae, CV. Kan surat lamaran kerja ada di depan. Di belakangnya nanti ada CV. Nah, CV inilah yang akan membuat orang apakah Anda dipercaya sebagai calon karyawan yang baik atau tidak. Apa-apa informasi yang harus ada di dalam. Itu Data pribadi. Informasi data pribadi. Ya, apalagi? pendidikan dan latar belakang akademik, Oke, good job. Apalagi? pengalaman, kerja. Aman. Pengalaman kerja. publikasi, Apalagi? Ya, Prestasi yang pernah publication, misalnya Anda dicapai. pernah menulis sesuatu dan dipublikasi secara resmi, itu silakan dicantumkan. Presentation, karena pernah menjadi pembicara, ya, jadi pemateri, misalnya aktif di kegiatan-kegiatan pemuda, sering jadi pemateri, silakan, bisa, kalau itu resmi. Dapat penghargaan, dapat piagam penghargaan, sertifikat dicantumkan. Dan yang terakhir adalah affiliation. Affiliation itu organisasi. Misalnya Pancar Ahmad Hersarmos itu tergabung dalam sebuah organisasi, misalnya OSIS, itu boleh dicantumkan. Yang tidak boleh itu misalnya KPTS, itu tidak resmi. Itu tidak boleh dicantumkan dalam lamaran CV, KPTS. Atau grup balap di lorong-lorong tertentu, itu tidak perlu. Organisasi yang resmi, misalnya pencinta alam bisa. Karena itu kan dia itu cakupannya luas. Jadi inilah gambaran umum yang harus ada dalam CV. Nah, ini ringkasannya. Ini hanya contoh saja. Di dalam konteks information di CV ada nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon kantor kalau ada, nomor HP kalau ada, dan alamat email. Berikut, informasi pribadi, tanggal lahirnya di kapan, lahirnya di mana, kewarganegaraannya apa, apakah Indonesia. Berikut, ada yang muncul visa status, yaitu kalau Anda sudah pernah kerja di luar negeri. Itu ada keterangan visanya, apakah masih hidup atau tidak. Berikut ada seks. Seks itu adalah jenis kelamin. Jadi jangan sampai Anda salah mencantumkan jenis kelamin.
Yang diterima adalah montir laki-laki. Anda yang melamar itu Anda laki-laki, tapi Anda tulis di situ seks, baru Anda tulis I never do it because I am a Christian. Wah, jangan salah. Jangan terjemahkan seks itu saya tidak pernah melakukan hubungan seks karena saya Kristen sejati. Salah. Tulis di situ laki-laki atau perempuan. Nah, itu seks bisa dia laki-laki man, kalau dia perempuan woman, ya. Jangan diterjemahkan salah itu seks, itu jenis kelamin. Yang tidak perlu resmi-resmi amat adalah optional personal information. Terutama kalau masih single. Status pernikahan, masa Anda masih single sudah mau isi? Nanti diminta nama pasangannya siapa? Surat nikahnya mana? Toh? Anak-anaknya siapa? Itu nanti diisi kalau Anda sudah menikah, punya pasangan, punya anak. Mengapa? Kan ada tunjangan anak dan istri, atau tunjangan suami. Wajib dicantumkan. Biasanya perusahaan itu memberikan semacam reward kepada anak karyawannya yang dapat prestasi di sekolah. Jadi wajib ada nama anak. Atau masuk tunjangan finansial yang lain. Berikut, pengalaman kerja. Employment history. Jadi cantumkan di sini, jangan semuanya, yang terbaru saja. Walaupun sudah bekerja di 20 perusahaan, yang terbaru saja yang dicantumkan. Pendidikan, tidak perlu dari TK. Minimal pendidikan SMA lah yang dicantumkan. Kecuali memang ijazah terakhirnya SMP, berarti itu yang dicantumkan. Berikut, karena mendapatkan sertifikat pelatihan itu silahkan dicantumkan. Kecuali sertifikat seminar OSIS tidak perlu. Karena tidak ada keahliannya. Terutama kalau ada kemampuan dalam hal penguasaan bahasa, komputer itu penting sekali. Karena dunia sekarang itu yang dibutuhkan adalah skill dalam IT dan juga bahasa. Masa mau pakai bahasa tubuh terus di perusahaan asing seperti Mr. Bean, kan tidak enak dong cara kerjanya nanti. Jadi usahakan punya skill dalam bahasa dan terutama komputer literate. Ada penghargaan? Silakan dicantumkan. Oke, seperti ini pengisiannya. Isi saja yang ada. Yang tidak ada tidak perlu. Nah, itu sedikit dari Bapak tentang CV. Nanti putar kembali videonya atau ditanyakan untuk proses selanjutnya. Nah, itu tentang lamaran kerja. Nah, tugas Anda di sini nanti adalah menulis surat lamaran kerja. Suratnya bagaimana? Nanti Bapak share di grup. Nanti Bapak tentukan perusahaan apa yang kalian lamar, posisi apa yang kalian lamar, baru kalian tulis surat lamaran kerjanya. Ini waktunya lama, bisa 1 bulan, 2 minggu lah Bapak siapkan. Karena kalian kan mau belajar, apalagi yang punya mimpi seperti kakak-kakak kelasnya itu, ada kakak kelas kalian itu yang sudah keliling dunia. Aduh, luar biasa alumni IPA. Kerja di kapal pesiar. Ijazah SMA, sudah keliling dunia. 2 minggu lalu di Spanyol. Sudah ketemu kampungnya Raul Gonzalez, saya masih belum. Harapan Bapak kalian seperti itu, permantap bahasa asingnya, kuasai komputer sedikit, buka peluang keliling dunia. Jangan cuma bermimpi jadi sarjana, tapi bermimpilah kerja, nikmatilah keindahan dunia ini selama Anda masih hidup. Kalau Bapak sudah tidak bisa, sudah mentok di SMA 5 di dunia mengajar. Kalian yang masih muda, mulai sekarang bermimpi ke luar negeri, Bapak sudah beri bocoran cara menulis lamaran kerjanya, apa yang harus Anda lakukan. Next time jika ada waktu kita akan membahas bagaimana masuk dalam wawancara kerja. Bagaimana cara duduk, cara senyum, cara berpakaian, cara berjalan. Masuk dalam ruang wawancara kerja di perusahaan asing. Oke, jadi prakteknya kita nanti di rumah ya. Secara asinkronus. Nanti Bapak kirimkan lowongan pekerjaannya. Kalian buat surat lamaran kerja seperti yang ada di video. Next meeting, ini sudah lewat ya, mohon maaf, hampir 3 menit lagi ya. Next meeting kita akan bahas unsur intrinsik dalam surat lamaran kerja, yaitu kalimat tidak langsung. Jadi kita akan bahas grammar. Saya akan kirimkan kembali penjelasan Bapak sehari sebelumnya. Kalian kuasai, kita bahas dalam pembahasan. Itu hari ini dari Bapak ya. Ada yang mau menanggapi? Ada pertanyaan? Atau sudah tidak sabar ke kantin? Tidak sabar ke toilet?
Mau ke kantin? Sabar dulu. Kantin Oh, jangan masih gitu. tutup. Oke. Adakah yang mau bertanya? Tidak ada. Bapak abadikan dulu yang hadir ya. Yang sempat pasang kamera, pasang senyumnya. Saya hitung. 3, 2, 1, capture. 3 anak cukup dari Panca. 2, Pak. Oh, 2. Oke. Oke, siap-siap layar kedua. Layar kedua ada banyak sekali. Ada Onan, Andreas, Glorian, Altrid, Marannu, Desrima, Cindy, Maunika, Aspin, Niger, Dewinka, Triana, Vanessa, and so on. Tirsa, Trisandi, Matipa. Ada Matipa Kurir. Mercy, Sinarsi. Yang aktifkan kamera kalau mau Bapak tunggu. Wow. Yang ada saja ya, 3, 2, 1, layar 2 Bapak abadikan untuk daftar hadirnya. Oke, Panca. Saya penting ada nama. Mia 2 ya. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah ucap. Mohon maaf jika pelayanan kurang maksimal. Titip salam buat ibunya Panca Rahmat Hersarmos, termasuk Ini bapaknya adalah tadi. istri bapak saya, Pak. Oh, itu adalah orang tercintanya bapaknya ya? Mantan Guys, pacarnya ini bapaknya. adalah Oke, mantan salam. pacarnya, Pak. Pacar itu, Salam Pak. buat mantan pacarnya bapaknya, Hersarmos. Panca Hersarmos. Okay, see you next time, my students. Thank you for your attention this morning. Sampai ketemu. Bapak tutup ya. Selamat beristirahat. Saya, Pak. See you.